Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Akbar Rajana Nustion dari kelas PTIKC semester 3. Di pertemuan ke-9 ini saya akan menjelaskan tentang dasar dharma kepramukaan, yaitu sikap disiplin. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Bila disiplin sudah menyatu dengan diri, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan tidak lagi dirasakan sebagai beban. Bahkan sebaliknya, bila mana ia tidak berbuat sebagaimana lazimnya, akan menjadi beban bagi dirinya. Ketaatan kepatuhan terhadap peraturan dapat diartikan adanya ketaatan akan peraturan dengan Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara, orang tua, terhadap dirinya sendiri, dan terhadap sesama manusia. Sikap dan perilaku yang sedemikian ini tercipta melalui proses binaan, melalui pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan di masyarakat, dan terutama keteladanan dari lingkungannya. Disiplin mempunyai 3 aspek, yaitu yang pertama sikap mental, yang merupakan sikap tata dan tertib sebagai proses atau pengembangan dari belajar atau latihan yang berupa pengendalian pikiran dan pengendalian watak. Kemudian pemahaman yang baik mengenai sistem aturan, perilaku, norma, kriteria, dan standar yang sedemikian rupa sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang dalam atau kesadaran bahwa ketaatan akan aturan, norma, kriteria, dan standar tadi merupakan syarat untuk mencapai keberhasilan. Kemudian yang ketiga, perilaku wajar atau tanpa tekanan yang menunjukkan bersungguhan hati untuk mentaati segala hal dengan cermat dan tertib. Disiplin akan tumbuh dan dapat dibina melalui latihan, pendidikan atau penanaman kebiasaan dengan keteladanan tertentu yang harus dimulai sejak dini. Dalam lingkungan keluarga dimulai pada masa kanak-kanak dan terus tumbuh berkembang sehingga perilaku disiplin tersebut mengakar semakin kuat. Cara menanamkan dan mengembangkan disiplin bagi peserta didik, yaitu menanamkan dan mengembangkan disiplin pada peserta didik dalam gerakan pramuka, tidak dengan cara diajarkan dan tidak juga dengan cara didoktrinkan atau dipaksakan, tetapi ditumbuhkan dari penyadaran diri peserta didik melalui kegiatan yang menarik, menantang, yang mengandung pendidikan dan dilakukan secara berkesinambungan, sehingga pada diri peserta didik tumbuh kesadaran bahwa mematuhi aturan merupakan kiat menuju sukses. Setelah itu, pembina pramuka dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem AMONG dalam setiap kegiatan kepramukaan melalui keteladanan perilaku akan dapat mengkondisikan timbulnya kesadaran dan tumbuhnya disiplin pada diri peserta didik. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan bagi pembina pramuka dalam upaya menanamkan disiplin pada peserta didik diantaranya melalui sikap kasih sayang terhadap peserta didik, bertindak adil, memperhatikan kemampuan peserta didik, mengutamakan kepentingan peserta didik, tegas, rapi, dan sopan, mampu menciptakan kondisi yang dapat menunjang keberhasilan suatu kegiatan, kreatif, inovatif, dinamisatif, dan motivatif, dapat menyajikan kegiatan yang bervariasi. Terus cara menanamkan kesadaran untuk berperilaku disiplin sangat dipengaruhi oleh perkembangan jiwa peserta didik, sehingga para pembina pramuka harus dapat membedakan kelompok usia yang dibinanya, apakah pramuka siaga, penggalang, penegak, atau pramuka pandega. Cara menanamkan disiplin pada pramuka penggalang.
Sesuai dengan perkembangan jiwanya, pramuka penggalang mempunyai sifat lincah, dinamis, ingin tahu yang tinggi, suka bermain, sehingga penanaman disiplin pada pramuka penggalang diberikan melalui kegiatan cerita kepahlawanan, misalnya cerita Unggun Baden-Powell, cerita mitos tentang keperkasaan, kesatrian, dan lain-lain. Kemudian bermain, hiking, memecahkan sandi, dan lain-lain. Terus berkemah, kemudian pentas seni, dan lain-lain. Setiap akhir kegiatan pembina membimbing para pramuka penggalang untuk menemukan kesimpulan tentang apa yang didapat dari kegiatan tersebut yang mengarah pada perilaku disiplin. Bila hal semacam ini dilakukan pada setiap selesai melaksanakan kegiatan, dengan sendirinya akan besar pengaruhnya terhadap kesadaran berdisiplin dalam perilaku sehari-hari, terhadap diri sendiri, orang tua, sesamanya, masyarakat, berbangsa dan negara, serta Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.